Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We from the skin group are gonna perform discussion about expression system of a human, especially the skin. For the member of the group, we have here Muhammad Farid Sedikit Kuto, me, Kenzo Skarputama, Fel Putri Harina, Lydia, and Nurulaini Ramadana. Okay, so before we start our discussion, we are gonna show you guys about a video that are gonna explain to all of us about the structure and all the system in the skin. Right, mashallah. Let's play the video right now. Rambut, keringat, dan pori-pori. Lapisan penutup kulit terdiri dari lapisan kulit aren atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, dan saraf. Kemudian, lapisan hipodermis yang terdapat jaringan lemak sebagai cadangan makanan dan pengatur suhu tubuh. Lapisan epidermis kulit juga disusun oleh berbagai macam lapisan, yaitu lapisan pembukaan yang berisi sel-sel kulit yang mati, lapisan tanduk, lapisan tidak berpigmen, lapisan berpigmen, lapisan seluri, dan lapisan membentuk sel baru. Nah, teman-teman, berikut ini catatan struktur penyusun kulit. Kulit mempunyai beberapa fungsi, yaitu melindungi tubuh dari cedera dan paparan langsung sinar ultraviolet, mengatur suhu tubuh dengan memproduksi keringat, menentukan warna kulit oleh kandungan melanosit, membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari, dan sebagai alat ekspresi, kulit berfungsi mengeluarkan keringat. Dalam menghasilkan keringat, aktivitas kelenjar keringat dipengaruhi oleh suhu tubuh dan sistem saraf pusat atau hipotalamus, sehingga jumlah keringat yang dihasilkan tidak sama agar suhu tubuh tetap. Saat udara panas, kita lebih banyak mengeluarkan keringat, sedangkan saat dingin sebaliknya. Hal itu terjadi karena saat panas suhu tubuh akan meningkat yang menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar. Aktivitas dari pembuluh darah tersebut dikirimkan ke hipotalamus, sehingga menyebabkan hipotalamus merespon dengan mengeluarkan enzim. Enzim ini akan memberi respon pada kelenjar keringat agar mengambil zat garam dan sisa metabolisme dari pembuluh darah. Kemudian, kulit akan membuka pori-pori sehingga dihasilkanlah keringat. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah keringat, antara lain aktivitas tubuh yang meningkat, suhu lingkungan yang tinggi, kondisi kesehatan, dan keadaan emosi kita. Gimana? Teman-teman bisa paham ya? Okay. In the video, you know, a lot about skin, like how it produces our sweat, why we are sweating, and so on. Open question for you guys so we can discuss all about skin. Right, we have two questionnaires. The first, okay, moderator, Please. your friends raise hand. Tadi sebenarnya ada nama penyakit itu indigo. Jadi indigo itu katanya ada bercak-bercak pigmentasi pada kulit yang berwarna ketakutan. Itu di sini bilangnya kalau bercak-bercaknya itu ada pada orang dewasa, ada pada orang dewasa atau orang tua, bercak-bercaknya itu nggak bisa hilang. Tapi kalau pada kita muda ini bisa hilang. Kenapa? Kok pada orang dewasa? Lentigo, okay. Thanks for the question. We're gonna search for the answer. Next, Anja. So why the smell of sweat is different? Okay,
berbeda-beda. Ah. Oke. Oke. Apa sampai kita hilang. Your answer, Nurul? And, Oke. Irma? Okay, I have a question. Why acting in people differ? Okay, Irma, can you repeat again, please? Repeat your question. Acne Acne? Oh, acne, jerawat, right? in the people differently. Okay. From the one person to other person be different, right? Kenapa kok bisa beda gitu ya? Why? What's about the difference of the acne? Okay. Can we answers? For answers, please wait. Okay, for a while. It's gonna answer by Nur. For Nur, time please. Keringat sebenarnya nggak berbau karena bakteri dan kenapa bisa berbau? Yeah. Karena bakteri di kulit itu berkembang biak Yeah. dan memecah protein dalam keringat dan itu tuh menyebabkan menjadi bau asam gitu. Terus selain karena bakteri di kulit, munculnya bau badan itu juga dipengaruhi oleh hormon androgen. Mungkin Yeah. untuk apa sih hormon androgen itu bisa teman-teman searching sendiri. Terus kenapa bau badan itu bisa berbeda-beda? Yang seperti hipotesis yang saya sebutkan tadi, mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama karena faktor makanan yang ia makan, atau misalnya seseorang memakan durian, maka nanti secara tidak langsung mungkin bau badannya akan bau durian. Atau misalnya kebanyakan makan bawang, itu akan menyebabkan badannya itu ketika berkeringat seperti bau bawang. Atau faktor lainnya dari faktor aktivitas fisik, faktor kebersihan tubuh. Dia lah orang yang kalau misalnya dia nggak mandi sehari pasti berbeda baunya dengan sorry to say kayak orang-orang yang ODGJ yang di jalanan tuh kan mereka kotor pipis di sana sebenarnya pasti kita juga bau yang nggak mandi seharian tapi bau itu berbeda dengan mereka. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan bau berbeda. Maybe this out for me. Okay. Do you understand that? About Nurul's explain, Ansha? Okay, so thanks for Anja for the question. Okay, the next question, Brian. Kenzie, what's the next question? Next question. There's Tiara and Ibu. Kenapa sampai berkata? Cuma apa jawab berbeda? Right. Wet lab always have wet hands. Coba. Okay, can you repeat again? People with wet lab always have wet hands. Okay, mengapa? Why do people with wet lungs always have wet head? Berkeringat tangannya. Kalau basah keluar selalu keluar air di tangan. Iya, penderita ini ya, penderita paru-paru basah ya. Kotor yang Okay, that's factually right. Fikran, apakah itu nyata, fakta atau mitos? Mitos or reality? Is it a fact or myth? Or real? Apakah nyata atau mitos? Orang yang paru-paru basah itu kemudian tangannya berkeringat, suka berkeringat. Apakah begitu? And then what's about children? What's about a child? Bagaimana dengan anak-anak yang juga sering basah tangannya, anak-anak SD, ya kan? Okay. Right, Putri have the answer. Why? The question.